sosok besar ini yang terlahir pada tahun 1593 di Kota Gede, ibu kota Kesultanan Mataram, dengan nama Raden Mas Rangsang. Konon disebut namanya Raden Mas Rangsang karena ketika lahir sudah menunjukkan keaktifan yang luar biasa. Bayi yang tangisnya keras dan bayi yang geraknya banyak. Kata rangsang dalam bahasa Jawa artinya aktif, bergerak, dan dinamis. Kemudian ketika usianya bertambah ternyata dia bukan hanya sosok yang agresif dan aktif, tetapi juga sosok yang anggun dalam segala aktivitasnya, sehingga kemudian namanya diganti menjadi Raden Mas Jatmiko. Ketika dia berguru kepada Ki Ageng Jejer yang berada di Jejeran, Pleret, wilayah sebelah selatan Kota Gede, dan Ki Ageng Jejer adalah murid dari Sunan Kalijaga, maka dia menjadi santri dalam makna sebenarnya, menjauh dari kehidupan istana, berada di tengah rakyat dan berada di tengah para santri. Pada tahun 1613 sampai 1645, beliau berturut-turut menggunakan gelar yang berbeda. Dari tahun 1613 sampai 1620, gelarnya adalah Panembahan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Pada tahun 1620 dia menggunakan tambahan gelar Susuhunan Adi Prabu Hanyokrokusumo. Dan pada tahun 1641 ketika utusan-utusan yang dikirimnya kembali dari Makkah dengan membawa gelar Sultan yang resmi dari Syarif Makkah Zaid bin Muhsin Al-Hashimi, yang atas nama Murad keempat dari Turki Utsmani menganugerahkannya gelar Sultan, maka dia kemudian dikenal sebagai Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarami Al-Jawi Adi Prabu Hanyokrokusumo Khalifatullah. Untuk menyatukan masyarakat pesisir dan pedalaman, Sultan Agung menginisiasi dengan teknologi canggih satu sistem kalender baru yang disebut sebagai kalender Jawa Sultan Agungan. Tahunnya 1633 Masehi, alias kalau dihitung tahun Saka dikurangi 78, berarti tahun 1555 Saka. Pada tahun 1555 Saka, Sultan Agung mengeluarkan dekret kesultanan, meminta agar kalender Saka diubah dari peredaran matahari perhitungannya menjadi peredaran bulan. Disesuaikan dengan kalender Hijriyah, nama bulannya disesuaikan dengan pengucapan orang Jawa, tetapi nantinya tahunnya diteruskan. Jadi 1555, tahun berikutnya 1556, tadi bulannya berganti menjadi nama Suro, Sapar, Mulut, Bakto Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Selo Besar. Ini menjadi kalender Jawa Sultan Agungan yang menyatukan masyarakat pedalaman dan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir senang karena perubahannya menjadi peredaran bulan sesuai kalender Hijriyah. Masyarakat pedalaman bangga karena angka tahunnya tetap diteruskan. Maka semua menjadi bersatu. Dan Profesor Thomas Jamaluddin dari Lapan pernah mengusulkan kalender Jawa Sultan Agungan menjadi kalender umat Islam Indonesia supaya bisa bersatu. Kenapa? Karena beliau menghimpun data dari tahun 1950 sampai tahun 2000. Kalender Sultan Agungan dalam menentukan 1 Ramadan, siji poso, 1 Syawal, Idul Fitri,
Dan awal Dzulhijjah hampir selalu dan paling akurat menyesuai ru'yatul hilal dibandingkan kalender-kalender hisab yang lain. Kalender hisab yang lain ada beberapa kali perbedaan dengan kalender ru'yat, dengan prosesi ru'yat yang menjadi pegangan umat Islam menentukan masuknya awal Ramadan, awal Syawal, dan Dzulhijjah. Sementara kalender Sultan Agungan lebih akurat dalam sesuai dengan ru'yatul hilal. Ini kecanggihan teknologi pada masanya, bagaimana perhitungan kalender Jawa itu akurat terhadap ru'yat. Bagaimana juga Ki Haji Ahmad Dahlan dahulu bingung ketika meneliti kiblat-kiblat masjid di seluruh Yogyakarta. Semua kiblat masjid keliru karena hampir semua menghadap lurus ke barat. Masjid yang benar kiblatnya itu hanya Masjid Panembahan Senopati di Kota Gede dan arah mihrab Masjid Sultan Agung di Karta. Itu kiblatnya akurat. Padahal yang satu berdiri tahun 1575, yang satu berdiri tahun 1615. Dua-duanya justru kiblatnya akurat. Kalau Masjid Demak tentu lebih lagi, karena Masjid Demak itu konon menurut Babat Tanah Jawi kiblatnya diinger oleh Sunan Kalijaga. Jadi yang satu tangan kanan memegang Ka'bah, yang satu tangan kiri memegang Masjid Demak, ya ceples kenceng datan menggok, diinger ceples kenceng datan menggok, diarahkan oleh Sunan Kalijaga supaya mengarah ke kiblat secara presisi. Ketika Kanjeng Sunan Giri menanyakan apa iya betul dibukakan jendela mihrab Masjid Demak dan dari situ Sunan Giri bisa melihat Ka'bah, maka dipercaya bahwa kiblatnya sudah benar. Sunan Kalijaga adalah murid talaki dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah murid talaki dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori adalah murid langsung dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Habrul Ummah fi zamanihi, yang merupakan telaga ilmunya umat pada zamannya. Tentu ilmu falak bagian dari fikih yang pasti dipelajari. Ini untuk mengatakan secara fikih ilmu falaknya Sunan Kalijaga yang paling tinggi di antara yang lain, sehingga kemudian bisa ceples kenceng datan menggok arahnya lurus. Sebagaimana tentu riwayat turun-temurunnya Ki Ageng Pemanahan Ayahanda Panembahan Senopati adalah juga murid Sunan Kalijaga. Sehingga membangun Masjid Mataram tentu masih menggunakan ilmu yang sama. Demikian pula ketika membangun Masjid Sultan Agung di Karta. Sultan Agung memperkenalkan bahasa Jawa yang berstratifikasi seperti sekarang untuk memudahkan orang belajar dan sudah dianggap sebagai kaula Jawa. Demikian pula bahasa Sunda mengalami perkembangan menjadi bahasa Sunda undak dan usuk, bahasa Sunda tinggi dan rendah. Sementara di keraton Sultan Agung mengkreasi bahasa Bagongan yang egaliter. Bahasa Bagongan itu Maniro, Pakeniro, Boyo, Punapi, dan lain sebagainya. Ini dengan kosakata-kosakata yang menunjukkan di dalam keraton ada kesetaraan di antara penghuni keraton. Dari makanan, Sultan Agung mengkreasi makanan-makanan yang menjadi syiar untuk mengingatkan tentang nilai-nilai Islam. Ada ayam dimasak ingkung. Ingkung itu eling manekung, ingat untuk selalu taat kepada Allah. Maka ayamnya dimasak utuh, bentuk ayamnya diikat seperti orang yang sedang sujud. Ingkung. Jadi kalau ada ingkung ikatannya dilepas, itu ingkung bid'ah. Karena ingkung yang asli eling manekung posisinya seperti orang sujud. Untuk melengkapi ingkung, nasinya
sego wudu. Nasinya harus berwudu. Semuanya suci dan putih. Nasinya beras putih dimandikan dengan santan berwarna putih. Nasinya disebut sego wudu. Kalau jadi nasi uduk pakai sambal jengkol, semur jengkol, ini tentu distorsi lagi. Tetapi dulu nasinya wudu, ayamnya ingkung, dan sambelnya itu pelengkapnya sambel gepleng dari kedelai, ikan asin, ya, bawang, cabai, garam ditumbuk. Sambelnya gepleng. Kenapa digepleng? Karena kalau sudah wudu seperti nasinya, ingkung ingat untuk beribadah sholat seperti ayamnya, maka harus gepleng, sergep, geleng-geleng, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam busana, Sultan Agung meneguhkan budaya busana Mataraman Jawi Jangkep yang diambil dari Sunan Kalijaga sebelumnya. Maka busananya disebut sebagai busana takwa. Busana takwa itu harus selalu mengingatkan kepada takwa. Maka di bagian belakang busana takwa diselipkan keris. Bahasa Jawanya keris itu duhung atau curigo. Duhung atau curigo itu artinya waspada dan hati-hati. Itu adalah makna takwa, seperti dalam dialog Sayyidina Umar dengan Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, apakah takwa itu? Kata Ubay bin Ka'ab, wahai Amirul Mukminin, pernahkah kamu berjalan di satu tempat banyak durinya, banyak onak, banyak jebakan sinarnya remang-remang? Kata Sayyidina Umar, pernah. Apa yang kau lakukan ketika itu? Kata Sayyidina Umar, aku hati-hati. Kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Maka takwa dalam busana takwa ada di keris. Curiga, duhung artinya waspada dan hati-hati. Busana takwa itu di bagian bawah dibebet. Ada yang di perut dan di bawah perut harus dibebat. Maka makna takwa di situ adalah wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Di surah An-Nazi'at ayat 40-41, dan adapun orang yang takut kepada keagungan Tuhannya dan mencegah diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Bebet. Bebet itu diikat dengan sabuk yang berupa, ya, ada stagennya, ada kamusnya, ada timangnya. Sabuknya disebut kamus timang. Karena yang bisa mengikat seseorang adalah kamus timang, ilmu. Kenapa kamus? Karena ilmu pertama yang diajarkan kepada Nabi Adam oleh Allah sehingga unggul di atas semua malaikat adalah kosakata. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sementara kenapa timang? Karena untuk berilmu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari timangan sampai ke liang lahat. Pakaiannya disebut surjan, sirojan, sesuatu yang menjadi pelita. Orang bertakwa maka dia bercahaya. Di sini ada 6 kancing menyimbolkan rukun iman. Di tangan ada 5 kancing menyimbolkan rukun Islam. Dulu disebut udeng, ikat yang dipelipet dari kain yang kalau soheh, kecuali kalau beli di teras Malioboro itu banyak blangkon yang tidak soheh. Kalau kita pesan ke pembuat blangkon yang melayani pesanan dari keraton, itu pasti soheh. Jumlah lipatan blangkon itu wajib 17. 17. Jadi besok kalau beli blangkon dihitung. Kalau tidak 17, oh tidak soheh Pak. 17 ini jumlah rakaat sholat. Jadi yang pakai blangkon selalu diingatkan ada 17 rakaat yang harus dipenuhi. Dipelipit blangkonnya itu. Jadi aneh ada orang pakai blangkon kok tidak mau sholat. Bangunan dan vegetasi itu juga luar biasa. Diwarisi misalnya oleh Keraton Yogyakarta. Dahulu di sekeliling alun-alun itu ada 61, 63 dan ada 64 pohon
vegetasi yang terdiri dari pakel, pelem, kueni. Pakel, pelem, kueni. Itu menandakan akil baliknya. Pakel, akil, pelem, gelem, kueni, wani. Orang itu harus akil, kalau sudah akil dan balik, ya tidak hanya balik, tapi akil, pakel, pelem, gelem mau melaksanakan syariat karena dia sudah mukallaf, kueni berani bertanggung jawab karena akan mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawaban. 61 adalah usia Nabi SAW hitungan Masehi, 63 adalah usia Nabi hitungan Hijriyah, 64 adalah usia Nabi hitungan tahun Jawa, dan 64 menjadi jumlah tiang yang ada di Bangsal Pagelaran Keraton Yogyakarta misalnya seperti itu. Maka semua tiangnya atas pasti Allahu, yang bawah pasti Muhammadun. Semuanya diukir dengan yang demikian. Di depan masjid biasanya dijajarkan pohon sawo. Kenapa sawonya jejer-jejer? Karena kalau masuk masjid sawu sufufakum, harus merapatkan dan meluruskan saf. Sawu sufufakum. Sunan Kalijogo bertanya tentang pohon kurma. Di Arab ada pohon kurma yang disebut sebagai syajaratun thayyibah, perumpamaan seorang mukmin. Di Jawa tidak ada kurma. Apa yang harus ditanam yang buahnya mirip kurma ketika muda? Sawo kecik. Penjelasan kalau daru top rasanya dengan sawo kecik 11-12. Maka pohon sawo kecik itu ditanam sebagai lambang seorang mukmin. Seorang mukmin itu sawo kecik, sarwo becik. Dari atas sampai bawah semuanya adalah kebaikan. Kemudian masuk ke ruangan tempat mihrab, kita akan ketemu ukiran salak. Karena di situ dulu para ulama mengajar ilmu agama, maka hadisnya hadis tentang ilmu. Salak, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau ke mustaka, lihat di atas pasti ketemu kluweh godo. Godo, gambir, kluweh. Godo itu tauhid, satu. Kluweh itu kul innal fadla biyadillah. Katakanlah bahwa segala kaluwihan itu miliknya Gusti Allah. Kluweh, kaluwihan. Maka dulu orang Jawa dilarang nanam pohon kluweh depan rumah. Apa maksudnya, Bu? Ya memang berbahaya kalau pohon kluweh depan rumah, parkir motor atau mobil di bawahnya bisa ketiban rusak. Tetapi maknanya jangan nanam pohon kluweh depan rumah, jangan pamer kaluwihan. Jangan memamerkan kelebihan. Maka kalau nanam kluweh di belakang rumah. Tapi kalau ada bencana, dipersilakan memasak sayur lodeh kluweh untuk tolak bala. Maksudnya tolak bala, menanam memasak sayur lodeh kluweh untuk tolak bala, artinya berbagi kelebihan kepada tetangga. Karena sedekah adalah amal yang menolak bencana. Ini yang tidak paham dikira klenik. Padahal ini adalah ajaran agama dalam limbang-lambang simbol-simbol. Buku bisa dibakar, ulama bisa dibunuh, tapi ajaran yang diturunkan dalam simbol-simbol diwarisi turun-temurun akan bertahan sampai hari ini. Maka simbol tata kotanya keraton, masjid, alun-alun, pasarnya agak pisah, Pak. Karena sejak dulu Sultan Agung sudah mewanti-wanti jangan ada kong kali kong antara pengusaha dan penguasa. Pertemuan antara pengusaha dan penguasa harus melewati alun-alun, pengawasan rakyat terlihat dari masjid diawasi oleh ulama. Semuanya tersistem dengan sangat baik. Pertanian di Jawa menjadi salah satu proyek besar Sultan Agung. Semua wilayah yang dulu oleh Sultan Agung ditunjuk untuk dibuka sawah-sawah baru sampai hari ini masih menjadi lumbung pangan nasional. Yang pertama wilayah Sukowati, Sragen, masih menjadi lumbung pangan nasional. Kedua wilayah Prambanan, Klaten dan sekitarnya, masih menjadi lumbung pangan nasional. Ketiga wilayah Kerawang,
Masih keempat wilayah Cianjur, masih sampai sekarang menjadi lumbung pangan nasional, dan itu dulu adalah Sultan Agung. Bahkan untuk Jawa Barat, Sultan Agunglah yang memperkenalkan sistem pertanian sawah membentang dari Karawang sampai Cianjur. Dahulunya penduduk di bagian barat Jawa sebenarnya tidak bersawah, tetapi ngahuma, berkebun. Sultan Agung pada zamannya sudah punya sebuah visi mengawinkan Kali Progo dan Kali Opak. Dua batas wilayah Mataram ini harus bertemu alirannya. Maka dibangunlah selokan Mataram menghubungkan Kali Progo dan Kali Opak, dan itu bisa mengairi wilayah seluruh Mataram sampai ke wilayah ibu kota yang ada di Karta. Semuanya teraliri oleh air dari selokan Mataram di zaman Sultan Agung tersebut. Sementara itu terlupakan selama berabad-abad, lalu direvitalisasi oleh Hamengkubuwono IX sebagai proyek di masa Jepang untuk menghindarkan rakyat Yogyakarta dari Romusa. Barokahnya derek tindak lampah leluhur. Itu yang dilakukan. Yang dikembangkan Sultan Agung adalah wawasan internasional dengan pengiriman misi haji 1639 yang tiba di Mekah tahun 1640. 1638 dan tiba di Mekah tahun 1639. Ini selain memohon gelar sultan untuk beliau yang nanti beliau akan, ya, utusannya ini sepanjang perjalanan juga membina persahabatan dengan sultan-sultan lain. Beliau akan mendapatkan hadiah berupa kain potongan kiswah Ka'bah yang nanti menjadi pusaka Kanjeng Kiai Tunggul Wulung, bendera pataka kerajaan, dan potongan dari sutroh makam Nabi Muhammad SAW yang kemudian disebut Kanjeng Kiai Parianom, mendapatkan enceh guci besar yang diisi air zam-zam, yang kemudian sekarang masih ada di makam beliau, disebut sebagai enceh atau guci Kiai Mendung dari Sultan Rum, dari Sultan Turki Utsmani. Kemudian ada enceh-enceh lain dari Sultan Aceh, dari Sultan Palembang, dan dari Sultan Siam. Itu juga ditempatkan di makam beliau, menunjukkan jaringan internasional beliau. Dan beliau menginisiasi apa yang disebut sebagai Wakaf Mataram di Haramain. Pada tahun 1975, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengurus dokumen Wakaf Mataram Sultan Agung. Dan diterbitkan oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz. Wakaf Mataram Sultan Agung itu seluas 6 hektar di antara Musdalifah dan Mina. Masih sampai sekarang sertifikatnya. Belum dimanfaatkan karena ketika itu ada sedikit kelas dengan Butin. Butin ngendika, "Lho nek Sultan Agung ya ora mung ndeke Yogya to Mas Sultan. Solo ya duwe to." Jadi karena yang ngurus HB9 sebenarnya itu mau diambil sebagai, ya, hak milik Keraton Yogyakarta, tetapi Butin mengatakan, "Lho yo ora mung Yogya nek Sultan Agung ki Mataram ki ya Yogya ya Solo to Mas," gitu ya. Sehingga kemudian sampai sekarang dokumen itu masih ditahan, tidak diurus untuk menjadi misalnya dimanfaatkan itu lahan parkir atau bagian dari Mina dan Musdalifah itu disewakan, tentu menjadi pendapatan yang luar biasa sebenarnya. Selain itu pada tahun 1780 Sultan Hamengkubuwono I dari Yogyakarta membangun gedung wakaf Mataram di dekat Masjidil Haram. Yang ini masih ada bertahan sampai era Ki Haji Ahmad Dahlan menuntut ilmu di Mekah. Dilaporkan beliau itu tinggalnya di gedung wakaf Mataram yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, cuma yang ini sudah tidak terlacak dokumennya.